Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Alhamdulillah, bulan Ramadan sudah semakin dekat. Persiapan-persiapan terus dilakukan. Kita sama-sama sepakat bahwa bulan Ramadan adalah tamu agung, harus disambut dengan sebaik-baiknya. Karena waktu yang terbatas, 1 bulan saja, sementara yang ditawarkan di dalam bulan tersebut banyak pahala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sudah seyogianya dan sudah semestinya seorang muslim dan muslimah memanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Bila tidak, rugi namanya. Dalam kehidupan kita di dunia, hal yang semisal dan yang serupa, tetapi sekali lagi yang kaitannya dengan keperluan dan kebutuhan dunia kita, itu saja dikatakan rugi. Suatu momen, sebuah acara, sebuah momen, satu acara yang dibuka dan diselenggarakan, waktunya terbatas. Di dalam acara tersebut ditawarkan berbagai macam fasilitas, gratis, nggak berbayar. Misalkan kalau sekarang bagi-bagi gratis minyak goreng dan gula pasir misal, gratis. Mau mengambil sebanyak-banyaknya silahkan, sak kuat-kuatmu pokoknya. Mau bawa sepeda motor silahkan, bawa mobil silahkan, bawa mobil box monggo, bawa truk silahkan. Tapi waktunya terbatas, 2 hari misal. Tidak ada syarat apa-apa. Tidak perlu menunjukkan identitas, tidak harus melengkapi berkas. Siapa yang datang ambil, siapa yang datang ambil, siapa yang datang ambil, sesukanya, sekuatnya, semampunya. Pada saat-saat seperti ini, ketika barang-barang yang ditawarkan di situ sulit, langka, atau mungkin harganya yang melonjak, kita sepakatlah bahwa orang yang mendengar informasi tersebut di jarak tempuh yang sangat memungkinkan, hanya 1-2 kilometer, kemudian dia cuek-cuek aja, dia diam-diam saja, kita sepakat orang ini pasti masuk dalam kategori rugi gue. Begitu Pak Basri. Padahal dia nggak kehilangan apa-apa. Kehilangan apa-apa tidak. Tapi dia tidak mendapatkan kemanfaatan itu. Itu minyak goreng, itu gula pasir, itu di dunia. Bulan Ramadan bukan cuma 2 hari. 29 sampai 30 hari. Yang dibagi-bagikan di dalam bulan itu bukan minyak goreng, bukan gula pasir. Sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan minyak maupun gula. Pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah pahala itu diperjualbelikan dengan nilai standar sekian? Tidak. Apakah pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu diberi harga tertentu yang bisa menyerahkan sejumlah
nilai yang telah ditentukan dia mendapatkan ampunan, bila tidak maka tidak diberi ampun. Tidak demikian. Maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar masih diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan, dan juga tentunya hidayah, agar nanti di bulan Ramadan kita termasuk yang bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita keluar dari bulan Ramadan membawa untung yang sebesar-besarnya. Keuntungan yang bukan hanya masih bisa dimanfaatkan sampai tahun depan, tetapi keuntungan yang memberikan kemanfaatan sampai nanti pada hari kiamat. Berapa banyak pahala yang ditawarkan di sana. Semua bentuk ibadah itu pahalanya dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan. Yang di luar bulan Ramadan tidak berpikir dan tidak terfikir untuk berbuat baik, di bulan Ramadan muncul keinginan untuk berbuat baik. Yang sehari-hari jarang berpuasa, di bulan Ramadan berpuasa. Yang sehari-hari jarang sholat malam, di bulan puasa dia sholat malam, sholat tarawih. Yang sehari-hari tidak berpikir untuk memberi makan dan memberi minum orang yang berbuka puasa, pada bulan Ramadan berpikir, ki arep nyumbang ning ndi. Yang di luar bulan Ramadan itu jarang dia berpikir untuk bersedekah, infak, wakaf dan yang semisalnya. Di bulan Ramadan tumbuh keinginannya. Apa yang bisa saya sedekahkan, apa yang bisa saya berikan. Di luar bulan Ramadan Al-Quran jarang kita pegang, apalagi dibaca. Di bulan Ramadan suasana dan situasinya mendukung kita untuk tidak mau tertinggal dari yang lain membaca Al-Quran. Selama bulan Ramadan kaum muslimin ditatar dan betul-betul digembleng untuk memiliki kepribadian yang penyabar. Karena puasa itu sendiri juga dinamakan sabar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, dari beberapa bentuk ibadah yang bisa dan seharusnya dikerjakan di bulan Ramadan, ada satu hal yang jangan sampai dilewatkan. Dalam ayat-ayat Al-Quran, tepatnya surat Al-Baqarah, yang menjelaskan tentang puasa di bulan Ramadan. Ayatnya bukan hanya satu, tetapi rangkaian ayat. Mulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sampai wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami, dan seterusnya. Itu kan rangkaian ayat. Kurang lebih 2 halaman lah. Nah, di dalam rangkaian ayat tersebut Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat ini para ulama menerangkan menjadi satu hal yang tak terpisah dari bulan Ramadan dan puasa secara lebih umum, yaitu istimewanya berdoa. Ayat-ayat tentang puasa, hukum-hukum tentang puasa disebutkan di situ. Tapi ayat ini juga masuk di dalamnya. Kenapa? Untuk mengingatkan dan menyadarkan bahwa berdoa adalah ibadah yang sangat dekat dan begitu erat dengan ibadah puasa. Maka bulan Ramadan adalah bulan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi", apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, kalau mereka menanyakan kepadamu tentang anni,
tentang diriku, tentang Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang bertanya tentang Allah, Allah itu di mana? Allah itu bagaimana? Maka fa inni qarib. Allah sendiri yang menjawab di dalam ayat ini, fa inni qarib. Sungguh aku sangat dekat denganmu. Di dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang konteksnya itu pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut, Nabi Muhammad lah yang diminta untuk menyampaikan. Hanya ayat ini saja yang pertanyaan itu dijawab sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lain Nabi Muhammad yang diminta untuk menjelaskan. Contohnya yang sudah akrab dengan kita, yas'alunaka 'anil anfal, ya kan? Mereka bertanya kepadamu, mereka menanyakannya 'anil anfal, tentang al-anfal itu apa? Al-anfal itu bagaimana? Siapa yang menjawab? Yang diminta untuk menjawab adalah Nabi Muhammad SAW. Qulil anfalu lillah. Jawab, terangkan kepada mereka, al-anfalu lillah. Al-anfal itu adalah milik Allah, dan seterusnya. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakan, jawab. Hari kiamat itu tidak ada mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan, yas'alunaka 'anil ahillah, qul hiya mawaqitu linnas. Yas'alunaka yas'alukan nas. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang al-ahillah, hilal, bulan, awal bulan. Qul hiya mawaqitu linnas. Ya. Jadi ada pertanyaan diajukan kepada Nabi Muhammad, qul, jawab, terangkan, jelaskan. Tetapi untuk doa, Allah yang menjawab sendiri. Untuk menunjukkan bahwa doa itu penting. Bahkan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Artinya doa adalah ibadah itu sendiri. Bahkan ibadah yang terbaik adalah doa. Di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, sekedar saling mengingatkan saja bahwa sebenarnya bukan hanya di bulan Ramadan ya, tapi di bulan Ramadan itu ada sebuah kekhususan, ada satu keistimewaan. Jangan kita lewatkan hari tanpa berdoa. Yang kita perlukan sangat banyak. Yang kita inginkan bertumpuk. Yang kita tidak sukai itu bermacam-macam. Yang berusaha kita hindari itu juga beraneka ragam. Supaya yang kita inginkan terwujud, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Agar yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi, musibah, malapetaka, bencana, sakit, rugi dan semisalnya. Ya minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindungi dari hal-hal tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila mereka menanyakan kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, sungguh aku itu sangat dekat. Kedekatan Allah itu di antaranya ujibu da'watad da'i. Allah mengatakan dalam firman-Nya, aku pasti mengabulkan doa. Idza da'ani, selama dia mau berdoa. Asalkan seorang hamba itu meminta, Allah kasih. Asalkan seorang hamba itu mengajukan permintaan, mesti dikabulkan. Yang menjadi persoalan adalah, kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu,
Keinginan berdoanya itu yang tidak ada. Keinginan berdoa itu yang tidak ada. Berapa persen sih waktu yang kita berikan untuk berdoa? Dari total waktu yang Allah berikan buat kita, andaikan 24 jam sehari dan semalam yang Allah berikan buat kita, berapa persen yang kita manfaatkan untuk berdoa? Kalau kita total ada setengah jam sehari semalam, kira-kira setengah jam kalau di total, mungkin jawabannya jarang sampai selama itu. Apalagi sampai berjam-jam berdoa, itu prestasi dunia namanya. Itu sejarah hidup. Orang dulu orang rampung-rampung dari tadi 2 jam misalkan. Wah, top itu, hebat. Tapi memang faktanya seperti itu. Dari 24 jam yang Allah berikan kita siang dan malam, itu berapa menit saja. Kan tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan sangat banyak, tapi kenapa memintanya sedikit? Itu pun Allah Subhanahu wa taala begitu menyayangi hambanya. Allah memberi padahal hamba tidak meminta. Allah memberi lebih baik dan lebih banyak dari apa yang diminta hamba. Sebenarnya banyak dari kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah, banyak dari kita yang sudah merasakan betapa Allah itu maha dekat dan memang doa itu dikabulkan. Kita minta, iya benar. Kita berdoa, Masya Allah terwujud ya. Maka itu jadi refleksi kita bersama ya, termasuk yang perlu dipersiapkan menyambut bulan Ramadan dari sekarang, untuk punya tekad kuat bahwa selama bulan Ramadan ingin memanfaatkannya dengan doa. Karena itu jaminan dari Allah Azza wa Jalla, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hamba itu berdoa kepadaku, aku kabulkan doanya. Nah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, paling tidak ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Sekedar menukil saja. Yang pertama, berdoa dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Itu yang pertama. Berdoa itu dilakukan dalam situasi dan kondisi apapun. Karena secara prakteknya banyak orang beranggapan bahwa berdoa itu hanya dalam situasi-situasi yang genting. Berdoa dipanjatkan saat-saat sulit. Itu realita. Memang demikian adanya. Tapi kalau pas lagi seneng, lagi lapang, sedang bahagia, lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bingung, arep ndonga apa? Itu bingung, itu mau merangkai kata dalam doa itu bingung, jaluk apa ya? Karena dia merasa sudah cukup. Padahal yang dimintakan masih banyak. Yang namanya berdoa itu bukan cuma meminta sesuatu yang belum dipunya, tetapi bagaimana kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang sudah dipunya itu dijaga, tidak hilang, tidak lepas. Itu penting dalam hal dikabulkannya doa. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Ya. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan begini, innal 'abda idza kana yad'u Allah fi sarra fa nazalat bihi dharra
Fada'a qalatil malaikatu sautun ma'rufun min adamiyyin dha'ifin fayashfa'una lahu. Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh seorang hamba ketika rutin dan terbiasa berdoa pada saat senang dan lapang, kemudian di suatu saat terjadi kesulitan, lantas berdoa, saat-saat sulit itu dia berdoa, qalatil malaikah, para malaikat mengatakan sautun ma'rufun min adamiyyin dha'ifin. Ini ada suara yang sudah akrab dengan kita, menunjukkan kesusahan dan kesulitan. Min adamiyyin dha'if, dari hamba yang lemah. Fayashfa'una lahu. Akhirnya malaikat rame-rame memberikan syafaat, memintakan kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa itu dikabulkan. Wa idza kana la yad'u Allah fi sarra'i fanazalat bihi dharra'u qalatil malaikatu sautun munkarun min adamiyyin dha'ifin fala yashfa'una lahu. Tapi hamba yang lain yang jarang berdoa, bahkan bisa dihitung dengan jari, dia sudah pernah berdoa saat menghadapi kesulitan, walaupun dia berdoa, meskipun dia terus meminta, malaikat mengatakan sautun munkar, suaranya asing, jarang didengar, suara asing nih, min adamiyyin dhaif, walaupun dia susah. Fala yashfa'una lahu, kata Salman Al-Farisi, malaikat enggan untuk memberikan syafaat. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu juga mengatakan kurang lebih sama secara makna. Ud'ullaha ta'ala fi yaumi sarra'ika la'allahu an yastajiba laka fi yaumi dharra'ika. Sahabat Abu Darda mengatakan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari senangmu, karena hal itu akan menjadi sebab Allah kabulkan doamu di saat-saat sulitmu. Nah, ini poin pertama yang ingin kita ingatkan kembali, bahwa yang dinamakan berdoa itu bukan saat sedang merasa membutuhkan. Jangan diidentikan dengan saat-saat sulit dan susah. Gitu. Gambarannya kan seperti itu. Kita sedang susah ya ikhwan, ayo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, saya baru berat ini diuji dengan berbagai macam masalah. Ya udah, kita berdoa. Ya. Berdoa itu sekali lagi bukan hanya saat-saat sulit, bukan hanya saat-saat saat-saat berat, tetapi yang namanya berdoa itu kapan saja, dalam situasi dan kondisi apapun. Karena itu manfaatnya sangat besar. Di antaranya para malaikat ikut memohonkan agar doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berlaku untuk apa saja. Bukan hanya yang besar, yang kecil sekalipun. Bukan hanya yang berat, bahkan yang ringan. Artinya, seorang hamba semakin sering dia berdoa, Allah akan semakin cinta. Semakin banyak memintanya, Allah semakin sayang kepadanya. Jangan samakan dengan rumus di dunia. Beda, sekali lagi tidak bisa disamakan. Kalau rumus di dunia semakin sering meminta, orang semakin jenuh, ya kan? Merasa terganggu. Walaupun orang itu mampu,
Dan yang datang meminta itu memang layak dibantu. Tapi kalau terus saja, aduh, akhirnya nggak merasa nyaman. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit minta bantuan. Itu rumus di dunia. Ya. Semakin sering meminta kan semakin terhina. Yang ini sana, yang ini sini. Orang yang meminta itu kalau di dunia kan terhina. Isin. Bahkan walaupun untuk kepentingan umum, ya, untuk kepentingan umat, arep ngomong angel. Terus nggih. Biasanya bendara sama bagian dana kayak gini nih. Jananya gue pondok. Tapi malu. Ya, kalau bahasa kita, kalau kita terus terang aja lah. Belaka sudah lah. Ya, misalkan menghubungi donatur yang dipandang mampu dan segala macam itu sudah resmi, ditunjuk, diminta, transparan, amanah, terpercaya. Ya, bukan untuk pribadi, untuk umat demi dakwah, maslahat bersama. Itu saja. Kalau sering isin, malu. Tapi itu rumus dunia kan. Tadi saya bilang jangan disamakan, beda sekali. Seorang hamba yang terus menerus meminta itu justru Allah sayang sama dia. Pagi minta ya Allah, siang minta ya Allah, sore minta ya Allah, siang malam minta terus ya Allah. Yang diminta pun banyak sekali. Ya Allah, pengen sehat, ya Allah, pengen kuat, ya Allah, bisa begini, ya Allah, bisa begitu. Itu semakin sering meminta justru semakin suka. Kenapa? Semakin sering memintanya seorang hamba itu menunjukkan keterhambaannya dia kepada Allah. Itu membuktikan ketergantungannya dia kepada Allah. Betul-betul menghambakan diri, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan dia nggak bisa apa-apa. Dia nggak bisa lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah suka, Allah cinta dengan hamba yang seperti ini. Nah. Yang sombong, yastakbir. Yang sombong itu apa? Kategori sombong itu, salah satu kategori sombong adalah yang jarang berdoa. Sombong hamba ini. Wong dia lemah. Dia terbatas. Dia gak bisa apa-apa, dia tidak punya apa-apa. Hamba, kok gak minta? Sombongnya pol ya hamba ya. Bisa dipahami ya? Nah, hamba yang seperti ini pol sombongnya. Baru kena sedikit aja sakit. Ya kan? Pilek, batuk, bingung. Udah seperti itu ya orang jaluk pertolongan sama Allah Subhanahu wa taala, sombong sekali ini. Baru kena sedikit masalah aja udah sariawan, gak sembuh-sembuh, pindah kiri, pindah kanan, dari atas ke bawah, dari ujung lidah sampai pangkal tenggorokan, ya kan? Asam lambungnya kumat, pusing, pening, migrain, baru kena masalah dikit aja. Kok nggak mau berdoa sama Allah Subhanahu wa taala? Kok nggak mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Pol sombongnya hamba yang seperti ini. Ya. Ingin ikut beribadah, ingin ikut terlibat, tapi nggak punya apa-apa. Kok ya orang jaluk, nggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulama salaf kita memberikan contoh. Bahkan itu poin kedua kan, yang namanya berdoa. Ya, poin kedua tadi berdoa itu kan untuk apa saja, ya kan? Ya, yang namanya besar, kecil, berat, ringan, pokoknya mintanya sama Allah. Nah, salah satunya apa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Salu rabbakum hatta syi'sa fa innahu in lam yuyassirhu wallahu lam yuyassir." Ibunda kita Aisyah mengatakan, mintalah kepada Allah, berdoa kepada Tuhan kalian, yaitu Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah,
Semuanya, apa saja. Contohnya apa? Hatta syi'sa. Bahkan sekalipun yang engkau minta itu tali sandal. Orang hargane. Murah sekali. Tapi tetap memintanya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa alasan dari yang disebutkan Ibunda Aisyah? Kata beliau, "In lam yuyas fa innahu in lam yuyassirhu wallahu lam yuyassir." Karena sekecil apapun permintaan kita, semurah apapun yang kita maukan, kalau tidak diberi jalan oleh Allah, mana bisa? Kalau tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak mungkin dapat. Jadi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, wa kana ba'dus salafi yas'alullaha fi salatihi kulla hawaijihi hatta milha ajinihi wa ilfashatihi. Ini ulama salaf. Disebutkan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa ulama salaf itu ketika salat, semua keinginannya dan semua keperluannya diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohonkan itu kepada Allah Azza wa Jalla sampai hatta milha ajinihi, bahkan garam uyah ya. Itu minta kepada Allah Azza wa Jalla untuk membuat adonan roti menggunakan tepung itu. Minta garam, uyah, salt, milh. Itu mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilfashatihi, bahkan pakan ternaknya. Cara-caranya ya suket karo damen. Untuk yang pelihara ternak, itu minta kepada ya Allah, mudahkanlah aku besok ngarit, dapat suket sing akeh, sing apik, lancar, ora udan, ora panas. Oh. Kurang lebih begitulah. Garam saja mintanya kepada Allah. Nyun sewu. Ini kalau kita mau jujur-jujuran, belum tentu yang sekarang ini hadir di masjid, yang laki-laki, perempuan, bapak, ibu itu selama minyak goreng kemarin susah minta sama Allah minyak goreng, belum tentu ini. Jawaban sendiri-sendiri nggih. Japri mawon. Ini kan ngapunten Pak Basri nggih. Namanya aja ngaji. Ngaji itu kan koreksi dan refleksi diri nggih. Belum tentu kita ya Allah. Mudah-mudahan hari ini ada minyak goreng yang dijual murah. Enggak pernah kayaknya. Enggak kepikiran ndonga kok minyak goreng, kurang kerjaan apa? Nah, itu yang perlu kita perbaiki di situ, itu kita luruskan. Nah, di sini saya tidak ingin membahas karena sudah sering dibahas syarat-syarat doa itu dikabulkan, hal-hal yang bisa menghalangi doa, ya kan? Itu alhamdulillah sudah sering lah. Tapi yang ingin saya sampaikan dua hal ini. Berdoa itu kapan saja, dalam situasi apa saja. Yang kedua, berdoa itu untuk keperluan apa saja. Ini ulama salaf kita loh. Garam saja mintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Lah kita minyak goreng cuma teriak-teriak, ya kan, protes, membicarakan pemerintah, menjelekkan sana, berusaha mencari mafianya siapa, padahal dia juga enggak punya kapasitas mencari mafia. Ke mafia ke. Lah siapa mafia? Orang ngerti loh. Gimana? Mbok yo diganti daripada begitu, ya kan? Daripada cuma ikut-ikutan atau terbawa menjelek-jelekkan, kemudian tebak sana tebak sini, padahal ya katanya di berita gitu kok, misalnya. Daripada itu semua mbok yo ndonga. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta. Allah mengatakan apa? Uji budak wa tada'i idza dani, ya kan? Itu sama kemarin waktu pas lagi pusing-pusingnya minyak goreng, yang namanya pengurus pondok dimanapun juga ikut pusing itu, ya kan? Ya termasuk saya juga. Jangan kepriwe ya, masya Allah, ujuk-ujuk orang jaluk, ya. Orang anak komunikasi sebelumnya dikasih 3 dus apa malah 4 dus isi minyak goreng full, masya Allah. Tapi harus rezeki santri itu. Memang mungkin mereka yang berdoa, mungkin saya gitu aja. Nyong orang donga, mungkin santrinya sing donga, ya kan.
Barangkali santri-santrinya yang berdoa itu. Wong minyak goreng itu ya buat mereka. Masya Allah. Gitu. Ini apa namanya? Faedah, artinya satu pencerahan dan pembelajaran buat kita bersama. Jadi yang kita minta kepada Allah itu jangan sampai terkesan yang gede-gede, yang berat-berat, yang sakit gak sembuh-sembuh, sing bujang ora namung jodone, ya kan? Sing duwe utang ya ora rampung, ya kan? Sing wis berkeluarga urung duwe anak, ya. Sing lagi ribut karo bojone, kan sing wong tuane angel. Jangan beranggapan dan jangan terkesan kalau doa itu untuk hal-hal yang berat seperti itu aja. Tapi yang kita anggap ringan, kita anggap biasa, itu juga mari kita sebutkan dalam doa kita. Nek kayak gue carane, insya Allah ndonga ya ora semenit. Mesti banyak sekali itu. Ya Allah, mudah-mudahan dapat ban mobil yang murah. Arep ganti ban mobil sih. Ya Allah, mudah-mudahan gini, mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan begitu. Banyak sekali yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup untuk pertemuan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan kita diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar punya keinginan dan punya semangat untuk berdoa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.